Pacu semangat beramal di bulan Ramadan dengan ilmu dan motivasi dalam Targhib Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa man ittaba'a hudah. Amma ba'd, kaum muslimin rahimakumullah. Bulan Ramadan telah tiba. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan yang mulia ini dan menimba pahala yang banyak di dalamnya. Karena itu, marilah kita manfaatkan kesempatan ini semaksimal mungkin. Hanya saja ada satu kebiasaan buruk yang masih menjamur di sebagian masyarakat, terutama di bulan Ramadan ini. Kebiasaan itu adalah tidur di waktu pagi. Ada banyak hal yang menjadi sebab seseorang tidur di pagi hari. Di antaranya adalah karena sebagian kita tidak terbiasa untuk bangun di akhir malam, atau karena sahur terlalu dini di tengah malam, sehingga menyebabkan terasa kantuk di pagi hari, atau karena menyantap makan sahur terlalu banyak, sehingga kekenyangan dan datanglah rasa ngantuk, atau sebab-sebab yang lainnya. Yang jelas, kebiasaan tidur di waktu pagi, yakni setelah salat subuh, adalah suatu kebiasaan yang tidak baik. Lalu, apakah kerugian tidur di waktu pagi tersebut? Nah, pada rubrik Targhib Ramadan kita kali ini, kita akan membahas tentang beberapa efek negatif atau kerugian jika seseorang tidur setelah sahur. Yang pertama, akan hilang darinya keberkahan di pagi hari. Yakni, dia tidak akan mendapatkan keberkahan dari Allah di waktu pagi. Sesungguhnya, waktu pagi, yakni antara setelah salat subuh hingga terbit matahari, adalah waktu yang sangat diberkahi. Hal ini sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Sakhr bin Wadi'ah al-Ghamidi radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi hari mereka. Ini adalah doa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah doa yang agung yang beliau panjatkan agar umatnya memberi perhatian yang besar kepada waktu pagi. Kedua, yakni kerugian yang kedua, dapat tertinggal salat subuh. Ini seorang yang tertidur setelah sahur atau di waktu pagi, dia akan ketinggalan salat subuh. Pendengar, tidak sedikit di antara masyarakat yang tidur setelah sahur, sehingga hal ini bisa menyebabkannya tertinggal untuk melakukan salat subuh berjamaah di masjid, khususnya bagi kaum laki-laki, atau bahkan kehilangan waktu salat subuh itu secara keseluruhan. Dan cukuplah ini suatu kerugian yang besar. Kemudian kerugian yang ketiga adalah menyelisihi tradisi atau kebiasaan para salafus saleh. Pendengar yang budiman, para salafus saleh tidak menyukai tidur setelah salat subuh, karena mereka menganggap waktu setelah salat subuh adalah waktu yang istimewa dan penuh berkah dari Allah Ta'ala. Urwah bin Zubair rahimahullah berkata, dahulu Az-Zubair bin Awam radhiyallahu anhu melarang anak-anaknya untuk tidur di waktu pagi. Jadi Urwah menceritakan tentang ayahnya, yaitu Zubair radhiyallahu anhu, bahwa Zubair melarang anak-anaknya untuk tidur di waktu pagi. Dan Urwah pun berkata, sungguh, jika aku mendengar bahwa seseorang itu tidur di waktu pagi, maka aku pun merasa tidak suka dengannya. Yang dicontohkan oleh Nabi SAW dan juga para sahabatnya adalah setelah mereka melaksanakan salat subuh, mereka duduk di masjid hingga matahari terbit untuk kemudian salat syuruk 2 rakaat. Sammak bin Harb, seorang tabi'in, pernah bertanya kepada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jabir bin Samurah
Sammak bertanya, apakah engkau sering menemani duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jabir radhiyallahu anhu menjawab, iya, sering. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah meninggalkan tempat beliau menunaikan salat subuh hingga matahari terbit. Jika matahari telah terbit, maka beliau pun bangkit. Dan terkadang para sahabat berbincang-bincang tentang masa jahiliyah yang telah mereka lalui, kemudian mereka tertawa, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya tersenyum-senyum saja mendengarkan hal tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Selanjutnya yang keempat, pendengar yang dirahmati Allah. Kerugian jika seseorang tidur setelah sahur adalah membuat malas dan melemahkan fisik. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, banyak tidur dapat mengakibatkan lalai dan bermalas-malasan. Banyak tidur ada yang termasuk dilarang dan ada pula yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan. Tidur pagi juga menyebabkan berbagai penyakit fisik, di antaranya adalah melemahkan syahwat. Pagi hari bagi seseorang itu seperti waktu muda, sedangkan akhir harinya seperti waktu tua. Nah, amalan seseorang di waktu muda akan berpengaruh terhadap amalannya di waktu tua. Jadi, jika seseorang di awal pagi sudah bermalas-malasan dengan sering tidur, maka di sore harinya dia juga akan bermalas-malasan pula. Selain itu, pendengar yang budiman, waktu pagi adalah waktu dibagikannya rizki. Karena waktu subuh adalah waktu di mana makhluk mencari rizkinya. Dan pada waktu tersebutlah Allah Ta'ala membagi rizki kepada para makhluknya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, seorang sahabat Nabi, pernah melihat anaknya tidur di waktu pagi. Maka ia berkata kepada anaknya tersebut, bangunlah engkau. Apakah engkau tidur pada saat waktu pembagian rizki? Demikianlah, menurut para salafus saleh, tidur yang sangat tidak disukai adalah tidur ketika selesai sholat subuh hingga matahari terbit. Karena pada waktu tersebut adalah waktu untuk menuai ghanimah atau pahala yang melimpah dengan duduk berzikir, tilawah, atau beribadah yang sunnah. Mengisi waktu tersebut adalah keutamaan yang sangat besar menurut para salafus saleh. Sehingga apabila seseorang dari mereka melakukan perjalanan semalam suntuk, mereka tetap tidak mau tidur di waktu tersebut hingga terbit matahari. Mereka melakukan demikian karena waktu pagi adalah waktu terbukanya pintu rizki dan datangnya banyak keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pendengar, semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, dan semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita kesemangatan, kegigihan dalam melakukan ketaatan kepada Allah, dilandasi dengan keikhlasan dan mutaba'ah, yaitu mengikuti tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya Ramadan, syauqul qalbi badin fa'ud bil